semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian gaji pertama aku nge-youtube. Oke, langsung saja kita mulai ke videonya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel aku agar aku lebih semangat lagi buat video dan lebih semangat lagi untuk share hal-hal yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan siapa aku update video terbaru. Nah, sebelum aku kasih tahu ke kalian gaji aku dari YouTube, di sini aku bakal cerita sedikit tentang perjalanan aku nge-youtube. Nah, jadi awal mula aku nge-youtube itu karena iseng dan paksaan. Nah, kenapa di sini aku bilang paksaan? Karena aku mengupload video YouTube itu karena dipaksa atau ibaratnya itu untuk memenuhi tugas. Nah, jadi dulu itu pas aku sekolah SMA ya, itu ada ujian praktek komputer. Nah, dalam ujian praktek komputer tersebut, di situ semua murid dari kelas 12 itu ya diminta untuk membuat channel YouTube dan mengupload video di YouTube. Nah, sebelum diminta untuk membuat channel dan mengupload video di YouTube, di situ guru aku menjelaskan ya tentang YouTube itu gimana. Terus ternyata YouTube sendiri itu bisa menghasilkan uang dengan cara kita mengupload video. Dan pada saat video kita itu udah ada iklannya, maka kita akan mendapatkan uang dari YouTube, atau istilahnya itu gaji dari YouTube gitu. Nah, dulu itu juga dijelaskan kalau dari YouTube sendiri itu tidak bisa asal-asalan ada video langsung ibaratnya ada iklannya gitu. Nah, ternyata dari YouTube sendiri itu ada persyaratannya, yaitu kita harus bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di situ pemikiran aku langsung kayak, oh, ternyata persyaratannya gampang banget ya, cuma 1000 subscriber. Mikirku gampang guys, ternyata pada saat aku lakuin itu susah banget. Nah, terus pada saat mulailah ujian praktek komputer, di situ pada bingung karena emang kita itu nggak ada kepikiran kalau ternyata YouTube bisa menghasilkan dan kita sendiri itu bisa mengupload video di dalam YouTube. Nah, dulu pemikiran aku dengan YouTube itu, kalau aplikasi YouTube itu kita gunakan untuk melihat atau menonton video atau sinetron yang ada di TV. Jadi misalnya kita belum menonton sinetron di TV, nah pada saat kita belum menonton tersebut, kita pengen menonton lagi, itu dengan cara ya buka YouTube. Setahu aku cuman itu doang, terus sama berita-berita artis gitu. Tapi ternyata di dalamnya luar biasa banget. Semuanya ada guys, sumpah aku bener-bener kayak terkejut banget sih sama YouTube ini. Nah, dari situlah ujian praktek dimulai. Semuanya bingung kan, ini cara ngeditnya gimana, aku juga bingung. Pada saat itu aku mau bikin video apa gitu. Nah, banyak teman-teman aku itu yang bikin video tutorial hijab, itu yang perempuan. Nah, terus ya udahlah aku ikutan karena aku nggak tahu kan mau bikin video apa. Maka dari itu di video aku pertama yang aku upload itu adalah tutorial hijab segi 4. Dan sebelum aku upload itu aku bener-bener nggak tahu sama sekali ya cara uploadnya gimana, ini aku ngeditnya gimana, masa aku bikin video langsung aku upload itu kan kayak kurang bagus gitu. Nanti ada ibaratnya ada omongan aku yang nggak pantas didengar orang, masa aku masukin itu kan kayak kurang bagus. Nah, terus aku carilah di YouTube cara edit video untuk YouTube. Ketemulah videonya Kak Adelina. Mungkin kalian tahu channel Kak Adelina itu dia menjelaskan tentang kita itu bisa mengupload video atau membuat video menggunakan handphone gitu. Untuk pengeditan, untuk bikin video, pokoknya semua kita bisa lakukan menggunakan handphone. Dan kita juga bisa menghasilkan uang dari YouTube tersebut yang kita bikin menggunakan handphone gitu. Jadi dulu juga aku mikirnya kalau kita bikin video itu harus pakai kamera guys. Ternyata itu enggak, kita pakai HP juga bisa gitu. Dan akhirnya setelah aku udah menyelesaikan tugas praktek aku, terus di hari berikutnya aku itu mengajak temen aku untuk membuat video. Jadi aku kayak bikin vlog-vlog gitu guys. Di situ aku bikin vlog kegabutan pulang sekolah. Sebelum aku bikin video vlog kegabutan pulang sekolah, di situ aku melihat ya dari video yang aku upload pertama, yaitu tutorial hijab untuk menyelesaikan tugas praktek komputer aku, itu penontonnya banyak, lumayan gitu, sekitar berapa ya, sampai 300 view atau 300 penonton. Itu bener-bener kayak seneng banget. Oh, ternyata aku bikin video banyak yang nonton, kenapa nggak aku lanjutin.
Jadi aku mikir kayak gitu guys. Nah setelah kayak gitu akhirnya berketerusan sampai sekarang ini bikin video terus upload di YouTube. Jadi kronologinya itu dari ujian praktek komputer. Aku berterima kasih banget sih sama guru aku yang udah mengenalkan aku sama YouTube. Nah jadi pada tanggal 12 Februari 2019 itu aku mulai mengupload video YouTube yang pertama tadi, yaitu tutorial hijab. Itu di tanggal 12 Februari 2019 ya, itu untuk memenuhi ujian praktek komputer. Nah dari situ alhamdulillah keterusan, jadi aku mulai upload 1 bulan sekali, terus berlanjut 1 minggu sekali. Dan karena kayak udah capek, udah kayak masa kayak gini terus gak ada hasilnya, itu kayak bener-bener capek banget ya. Terus balik lagi ke 1 minggu sekali, tapi aku bener-bener gak nyerah guys. Aku tetap bikin video walaupun aku uploadnya tuh kayak jarang-jarang, tapi aku masih tetap bikin video. Aku gak tahu ya, aku gak ngincar apa ya, ibaratnya gak ngincar uang dari YouTube, tapi kayak seneng aja bikin video, terus mengedit, terus mengupload tuh kayak ada kesenangan sendiri gitu. Jadi dari situ aku kayak ya udahlah, mau ibaratnya nggak apa ya namanya, nggak rutin nggak apa-apa, yang penting aku upload gitu. Jadi emang ya perbedaan antara 1 bulan upload terus 1 minggu upload, 3 kali seminggu upload itu beda banget guys. Dan view aku atau jam tayang aku naik itu pada saat aku 1 minggu 3 kali upload itu bener-bener kayak banyak banget gitu loh. Mungkin karena kelihatan aktif ya channelnya, jadi banyak yang dateng gitu. Nah dari situ sekitar tanggal 16 Juli 2020 ada beberapa video aku yang tembus 10.000. Nah di situ bener-bener jam tayang aku tuh naik, dan akhirnya di tanggal 5 Februari 2021 sudah memenuhi syarat YouTube, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah itu bener-bener lama banget ya guys, dari Februari 2019 sampai Februari 2021. 2 tahun aku nge-YouTube baru dimonetisasi. Parah banget sih, sumpah itu bener-bener lama banget. Tapi aku bersyukur banget ternyata aku bisa gitu. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu guys. Nah setelah aku sudah mencapai persyaratan tersebut ya, itu pas sudah mencapai persyaratan 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber, itu pada saat subscriber aku itu 1.860 dan jam tayangnya itu 4.010. Jadi pas aku lihat itu, aku langsung mengajukan monetisasi. Jadi pada tanggal 5 Februari 2021 itu aku langsung mengajukan monetisasi. Nah pada tanggal 8 Februari 2021 aku disetujui bergabung dalam program partner YouTube atau dimonetisasi untuk YouTube-nya. Nah itu selang waktu 3 harian ya. Jadi 5 Februari aku mengajukan dan 8 Februari aku disetujui untuk monetisasi. Nah dari monetisasi tersebut itu perjalanannya nggak sampai segitu ya guys. Jadi aku harus mengumpulkan lagi 10 dolar. 10 dolar itu sekitar 140-an ya, 140-an, karena 1 dolarnya itu 14.000 kalau nggak salah. Nah mengumpulkan 10 dolar itu untuk mengatur payment di Google AdSense gitu. Nah sebelum aku mencapai persyaratan YouTube, aku itu udah mendaftar Google AdSense. Karena dulu itu nggak ada ketentuan ya, kalau kita udah mencapai persyaratan kita baru mendaftar Google AdSense. Tapi kalau dulu walaupun kita belum mencapai persyaratan, kita tetap bisa mendaftar Google AdSense guys. Nah setelah berjuang untuk mendapatkan 10 dolar, akhirnya aku mendapatkan 10 dolar dan lanjut aku mengajukan PIN Google AdSense di tanggal 12 Mei 2021. Nah itu aku baru mengajukan PIN Google AdSense untuk mengatur paymentnya ya, atau pembayarannya. Nah untuk PIN Google AdSense sendiri itu ada apa ya, ibaratnya ada waktunya gitu. Jadi pada saat kita mengajukan PIN Google AdSense itu ada waktunya di 1 sampai 4 minggu. Berarti sekitar 1 bulanan kita menunggu PIN Google AdSense atau surat dari Google gitu. Nah aku tunggu kan sekitar 1 bulanan itu nggak ada surat masuk atau nggak ada apa ya, paket dari kantor pos. Aku sampai lupa kalau aku tuh mengajukan PIN Google AdSense. Nah setelah itu aku bingung kan, kok nggak ada apa namanya, nggak ada dateng gitu.
Terus aku tanya ke saudara aku yang punya YouTube yang udah dimonetisasi juga. Aku tanya, katanya itu aku diminta untuk ke kantor pos yang dekat rumah aku untuk tanya tentang surat dari Google tersebut. Jadi di situ aku langsung OTW ke kantor pos yang ada di dekat rumah aku. Aku tanya kan, tapi di kantor pos yang dekat rumah aku itu bilang katanya kalau tentang surat dari Google AdSense itu masuknya ke kantor pusat, jadi tidak di kantor cabang. Nah, setelah itu aku tanya kan kantor pusatnya itu di mana, terus aku dikasih tahu. Terus akhirnya aku langsung menuju ke sana. Jadi aku pulang dulu ke rumah untuk mengambil helm. Terus aku langsung OTW ke sana sama adik aku. Itu bener-bener deg-degan banget, rasanya tuh campur banget, kayak bahagia banget gitu loh, kayak mendapatkan apa gitu. Pokoknya kalian harus banget merasakan apa yang aku rasain. Nah, sesampainya di kantor pos itu di tanggal 15 Juni 2022 itu aku sampai di kantor pos pusatnya ya. Yang di pusat itu aku langsung tanya tentang surat Google AdSense. Nah, terus aku dimintai oleh satpamnya KTP untuk pencairan suratnya. Karena ternyata di kantor posnya itu banyak banget surat Google AdSense, guys. Jadi buat kalian semua yang mungkin belum datang suratnya ya, kalian bisa langsung ke kantor pos pusat atau cabang yang dekat rumah kalian. Siapa tahu suratnya itu ternyata udah datang, tapi dari pihak kantor posnya itu nggak mau ngirim. Parah banget sih. Tapi nggak apa-apa, akhirnya aku mendapatkan surat dari Google AdSense tepatnya di tanggal 15 Juni 2021. Itu bener-bener ya seneng banget guys. Sumpah rasanya tuh kayak campur banget, pokoknya bahagia banget. Dan ini dia suratnya. Oh, tuh, kalian bisa lihat. Ini suratnya sampai aku plastikin karena emang kayak bangga gitu loh sama diri sendiri. Jadi aku nggak mau sampai surat dari Google ini hilang terus kayak kotor, nggak mau, karena ini perjuangan banget 2 tahun ya. Walaupun emang nggak terlalu terpicu sama gaji YouTube ya, tapi kayak bangga banget gitu loh. Oh, ternyata aku bisa gitu guys. Kalian pokoknya wajib banget cobain ini karena rasanya seneng. Terus pokoknya bener-bener kayak dapat hadiah yang gede banget. Walaupun cuman kayak surat gini doang, tapi rasanya tuh wow banget sih. Jadi di dalam surat ini itu ada pin yang kita harus masukkan di aku bingung jelasinnya. Kalian bisa tonton video YouTuber yang menjelaskan tentang ini ya. Pokoknya di dalam sini ada pin dan kita masukkan di dalam situnya. Intinya kayak gitulah ya. Oke, langsung saja aku bakal kasih tahu ke kalian gaji pertama aku nge-YouTube. Nah, aku mulai mendapatkan gaji dari YouTube itu setelah dimonetisasi. Jadi mendapatkan dolarnya gitu ya. Atau videonya itu udah ada lambang dolar, dan kalau kita hidupin menjadi hijau itu kita akan mendapatkan uang dari video yang kita upload dari YouTube. Kalau misalnya ada iklan dan kalau iklannya itu nggak di skip, kita akan mendapatkan uang dari iklan tersebut. Yang pertama, aku mendapatkan penghasilan dari YouTube di bulan Februari 2021 itu sebesar Rp59.344. Selama 2 tahun dalam 1 bulan aku mendapatkan 59.000 guys. Dikit banget sih ya, tapi perjuangannya bener-bener wow banget sih. Nah, terus pada bulan berikutnya yaitu bulan Maret 2021 aku menghasilkan Rp80.825. Terus lanjut di bulan berikutnya yaitu bulan April 2021 itu aku menghasilkan Rp76.245. Terus lanjut ini mulai naik alhamdulillah. Itu di bulan Mei 2021 itu aku menghasilkan Rp168.480. Nah, terus lanjut di bulan selanjutnya yaitu bulan Juni 2021 aku menghasilkan Rp245.173. Terus lanjut di bulan Juli 2021 ini benar-benar meningkatnya tuh banyak banget, yaitu aku mendapatkan Rp613.093. Naiknya benar-benar wow banget sih menurut aku.
Terus lanjut di bulan selanjutnya yang akhirnya aku bisa mencairkan gitu ya. Karena untuk pencairan YouTube itu minimal 1.300.000 kita bisa cair. Karena tadi sebelum-sebelumnya aku kan belum mendapatkan atau totalnya itu belum ada 1.300.000. Jadi belum bisa cair di rekening aku. Jadi aku harus menunggu dulu sampai ada 1.300.000 atau lebih baru bisa cair di rekening aku. Nah, yang terakhir ini adalah di bulan Agustus 2021 aku menghasilkan 1.699.571 rupiah. Nah, jadi total yang aku dapat di gaji pertama aku nge-YouTube selama 2 tahun yang cair di rekening aku itu sebesar 2.935.232 rupiah. Sumpah itu menurut aku banyak banget sih, dan gak nyangka banget sampai bisa di titik ini, sampai sekarang aku bisa melanjutkan bikin video, upload video, dan alhamdulillah masih ada gaji YouTube yang cair di aku. Cuman emang sampai sekarang aku nggak bisa 1 bulan bisa gajian, itu enggak guys. Jadi mungkin dalam 2 bulan sekali baru gajian, atau 3 bulan sekali baru gajian gitu. Karena dari YouTube sendiri itu kan kalau bisa cair harus minimal 1.300.000. Nah, aku mengumpulkan 1.300.000 itu benar-benar masih susah banget sih. Cuman gak apa-apa, disyukurin aja dan tetap semangat, jangan sampai menyerah. Mungkin suatu saat nanti kita bisa lebih dari itu gitu kan. Akhirnya kelar juga ya untuk video ini, terlalu panjang mungkin, cuman gak apa-apa, emang aku pengen share aja ke kalian. Dan video ini aku pengen jadiin apa ya, ibaratnya dokumen gitu buat aku, buat cerita aku sendiri. Ternyata dulu perjuangan aku tuh seperti ini. Jadi aku jangan sampai pantang menyerah, aku harus tetap semangat, optimis, dan menemukan hal-hal baru, memberikan info juga ke kalian yang bermanfaat. Semoga banyak dari kalian yang bisa menyukai video aku. Semoga video-video aku yang aku upload di YouTube bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, di video ini aku nggak bermaksud untuk gimana-gimana. Aku cuman pengen sharing aja ke kalian tentang gaji pertama aku nge-YouTube yang aku jalanin selama 2 tahun sebelumnya. Semoga dari video ini bisa menjadikan semangat buat kalian, bisa menjadikan motivasi juga mungkin ya, biar kalian itu juga semangat bikin kontennya, bikin videonya. Intinya nggak usah dengerin omongan orang, walaupun itu dari keluarga kalian sendiri. Kalian itu harus bisa buktiin dari omongan tersebut kalau kalian itu nggak seperti yang dia omongin atau mereka omongin gitu. Pokoknya kalian terus usaha aja, jangan menyerah. Suatu saat nanti pasti ada hasil dari usaha kalian yang kalian usahakan dari awal mungkin ya, belum bisa ini itu, yang sampai akhirnya bisa ini itu. Karena aku bener-bener belajar banyak sih dari YouTube ini. Kayak yang dulunya mungkin video aku kayak amburadul, asal-asalan gitu ya, itu sekarang alhamdulillah banget. Sekarang juga banyak perubahan dari video aku ya. Mungkin kalau kalian ngikutin aku dari lama, itu dulu aku tuh awalnya nggak pakai ring light atau nggak ada lightingnya, terus nggak punya tripod juga. Terus kesana udah mulai beli ring light yang kecil banget, yang ditaruh di handphone gitu, yang harganya dulu tuh agak mahal ya, sekitar 25 atau berapa gitu. Itu menurut aku udah worth it banget untuk pencahayaan, cuman emang kurang gitu ya. Dulu kan masih pelajar dan belum mendapatkan penghasilan, jadi kayak 25.000 tuh mahal guys. 35.000 ya. Terus kesini mulai membeli mic clip on untuk handphone biar suaranya itu lebih jelas, tidak ada noise. Tapi sekarang untuk mic clip onnya lagi rusak, jadi aku nggak pakai. Terus aku untuk videonya juga pakai handphone. Dulu aku pakai handphonenya itu Redmi S2 dan menurut aku itu kameranya udah bagus banget. Terus berjalannya waktu aku mulai mengubah ring light menjadi yang ukuran 16 cm ya kalau nggak salah. Itu dulu harganya 90.000. Dan disitu aku belum beli tripod. Jadi handphone aku taruh di kayak susunan ini
aku taruh meja kecil, terus aku kasihin kardus-kardus gitu, terus aku taruh handphonenya. Ya, jadi aku belum punya tripod. Terus kesininya alhamdulillah ada ring light beserta tripod, itu udah satu set gitu ya. Dan harganya menurut aku murah, dulu itu 90 ribuan yang viral di TikTok. Itu aku langsung beli guys. Dan cahayanya tuh lebih bagus, terus aku nggak perlu naruh atau nyusun kardus gitu ya. Karena dulu kan pakai kardus, sekarang udah ada tripodnya, udah ada ring lightnya, udah jadi satu gitu kan, udah nempel jadi satu, tinggal nambahin si handphonenya doang, terus bikin video kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang untuk ring lightnya udah ganti agak besar, yaitu 45 cm. Ini kado dari kakak aku. Ada tripodnya juga udah sepasang. Cuman untuk handphonenya ini aku tripodnya beda lagi untuk handphone, karena untuk tripodnya itu agak kecil ya, jadi kayak goyang gitu loh si tripodnya. Aku takutnya nanti handphone aku jatuh, jadi aku memutuskan untuk menggunakan tripod lain dan aku beli gitu. Alhamdulillah ya, sekarang itu mau apa-apa bisa beli sendiri tanpa minta orang tua. Alhamdulillah banget, bersyukur banget. Pokoknya aku berterima kasih banyak banget buat kalian semua yang udah ngedukung aku, yang udah nonton video aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, mungkin itu tadi video dari aku tentang penghasilan pertama aku nge-YouTube selama 2 tahun. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen di bawah aku harus buat video apa lagi, share dan follow Instagram aku di sini.